Hello everybody, selamat sore dan selamat menyaksikan teman-teman para pecinta game PUBG Mobile Indonesia dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Mae sebagai caster di match pertama Grand Final PUBG Mobile Campus Championships 2020. Wow, hari yang ditunggu-tunggu setelah kita melewati babak Kampus Region Qualifier yang terdiri dari 48 grup Indonesia bagian Barat, 16 grup Indonesia bagian Tengah, 16 grup Indonesia bagian timur. Dan hari ini adalah babak grand final untuk 16 tim yang akan berjuang membawa nama kampusnya untuk menjadi juara di PMCC 2020 ini. Gue udah gak sabar banget pak, pengen langsung masuk ke in-game. Tapi barusan ada informasi bahwa beberapa player belum masuk ke dalam room. Ayolah pak, cepat pak. Udah gak sabar banget nih. Oke, sambil menunggu, ada informasi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih PUBG Mobile Campus Championships 2020 ini. Jadi, PMCC 2020 ini adalah kompetisi PUBG Mobile antar kampus pertama dan terbesar di Indonesia. Meskipun di tengah pandemi saat ini, acara yang langsung digelar oleh Tencent Games tetap dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi dan menggerakkan mahasiswa dalam kegiatan positif serta memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang mempunyai potensi agar melanjutkan jenjang karirnya di bidang e-sports profesional. Tidak hanya PUBG Mobile kompetisi, PMCC 2020 ini juga menyediakan dua kategori kompetisi lain. Yang pertama, ada caster hunt dan yang kedua ada kampus ambassador. Dengan total prize pool sebesar 200 juta rupiah lebih. Pendaftaran gratis, nggak ribet. Kemudian ada 3 alasan mengapa teman-teman harus mendaftarkan diri di PMCC 2020 ini. Yang pertama, teman-teman bisa membanggakan kampus. Yang kedua, teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman mempunyai prestasi di luar akademik. Dan yang ketiga, ini adalah awal jalan teman-teman untuk menjadi pro player seperti Granix, Ucup, dan Morph Jaxi. Dua pro player tersebut adalah hasil dari PMCC tahun 2019 yang saat ini sudah resmi bergabung di tim esports nasional. Oke, karena player sudah memasuki room semua, kita akan langsung masuk ke match pertama Sanho. Dan ini dia match pertama dengan map terkecil berukuran 4x4. Sebetulnya bukan map Sanhok sih yang menjadi kategori map terkecil di PUBG Mobile. Ada satu map yang memang berukuran 2x2, tetapi map tersebut tidak bisa dipakai untuk scene kompetitif dikarenakan jumlah maksimal yang berada di dalam room hanya 50 orang. Kemudian standar operasional PUBG Mobile kompetisi itu 64 orang dengan total tim 16. Itulah mengapa Lipik tidak bisa dipakai untuk scene kompetitif PUBG Mobile. Oke, dan kita akan melihat Bigetron dan Mob akan war di early game. Ada satu tappingan dari Microboy tadi menggunakan M16 dan juga sudah menggunakan barrel tentunya. Frenzy yang masih menggunakan shotgun, tapi di sini ada No Mercy yang berdekatan dengan Microboy. 1-2 tembakan dikeluarkan, apakah No Mercy akan melawan? Dan ternyata No Mercy memilih mengeluarkan diri di ruangan yang berada satu kompon bersama Microboy. TPP Gaming dilakukan oleh No Mercy di jendela di bagian kiri. Microboy yang sudah berkurang XP-nya, tetapi tadi No Mercy yang lebih melarikan diri dikarenakan magazin atau jumlah peluru dari senjata vektor hanya 19. Mungkin itulah mengapa No Mercy memilih melarikan diri waktu close combat dengan Microboy. Wow. Ini keputusan dari kedua tim yang sangat riskan, yang sangat barbar tentunya. Teman-teman semua tahulah ketika kita bermain di turnamen atau kompetisi PUBG Mobile, biasanya dari setiap tim itu
mereka menghindari fight atau war di awal permainan. Tetapi dari kedua tim ini mereka malah saling ngotot, malah nggak ada yang mau mengalah ketika drop zone yang sama. BTR di bootcamp dan Mob Billy di bootcamp juga. Wah, ini entah ada masalah internal apa, gua nggak tahu pak. Barbar sekali, keputusan yang sangat-sangat mungkin sudah matang, nggak ada yang mau mengalah. Kita lihat di sini Juxi yang sudah menggunakan M4 kali 3 mencoba free fire ke arah tangga, tapi tidak ada orang tampaknya di situ. Kita lihat di sini, kita sudah tidak boleh, apa maksudnya, tidak bisa meragukan mental dari tim-tim e-sport nasional kita ini. Kita lihat ada Microboy yang sudah mengokang, mencoba mengintip jendela bawah, mengokang satu utility bomb yang dipunyai dia. Apakah akan menghasilkan damage terhadap Mob Jaxi, dan ternyata 30% XP yang terkurang dari Mob Jaxi. Satu utility bomb yang cukup membuat membuat panik Mob Jaxi yang berada di rooftop bootcamp bagian mid. Oke, untuk positioning dan strategi dari kedua tim ini cukup berbeda antara Morph dan Bigetron. Kita lihat di sini tim Morph yang mereka mempunyai strategi tidak mau saling berjauhan satu sama lain. Mereka mempunyai angel shoot yang sama, mempunyai jarak pandang yang dekat antara player dari player mob tersebut. Mungkin strategi tersebut bertujuan ketika ada satu tim, yaitu Bigetron, yang mencoba nge-push ke arah Morph. Tim Morph ini bisa saling membackup, bisa saling mengcover dengan cepat. Wow. Keren. Dan jika kita lihat untuk positioning dan strategi yang digunakan Bigetron ini cukup berbeda, karena dari jarak setiap player Bigetron yang lumayan renggang. Kita lihat di sini ada Juxi tadi berdiam di sebelah kiri agak jauh, kemudian 3 orang di sebelah kanan. Itu mungkin bertujuan ketika ada salah satu tim, yaitu Mob, yang mencoba push ke arah player BTR, mereka bisa saling membackup, bisa saling mengcover dari sisi yang berbeda. Tembak dari atas, dari kanan, dari bawah. Itu bertujuan untuk tim Mob yang mencoba nge-push itu susah mencari informasi di mana sih keberadaan player dari tim Bigetron. Beda kan ketika tim Mob tadi yang satu tempat, satu jarak pandang dan saling berdekatan. Itu mungkin kekurangannya tim Bigetron bisa mengetahui langsung 4 player Mob yang berada di dalam ruangan. Berbeda dengan Bigetron yang mempunyai angel yang berbeda-beda, tetapi kekurangannya mungkin agak lama ketika tim Bigetron akan membackup satu orang yang sudah ter-knockdown. Dan di sini kita akan melihat satu orang player Red Rocket yang sudah dipantau oleh 3 orang point 2K. Di sini apakah akan terjadi peperangan? Apakah Red Rocket bisa menyelamatkan diri? Ternyata tidak, spray dalam M4 menggunakan kali 4-nya. N dan N. Wow. Sayang sekali. Itu kok bisa sendiri ya. Satu orang player Red Rocket dan di kamera tidak terlihat 3 orang dari teman-temannya player Red Rocket tadi. Kemana itu kok bisa sendiri ya? Sayang sekali sih. Teman-teman mungkin di sini sudah mengetahui, sudah kita sebagai player biasa, player PUBG ataupun penonton, kita sudah tidak bisa meragukan aim dari pro player ini. Ketika kita contoh ya, kejadian tadi Red Rocket yang terculik, dia lari di open field tanpa ada backupan, mau itu batu, mau itu pohon atau broken wall.
ketika kita lari di open field, kemudian ada satu orang musuh yang melihat kita lari, bisa disebut free shoot, itu 99% akan meninggoy. Ya, contoh nih, bukan hanya angel shoot yang didapatkan oleh tim pro player seperti gini. Contoh, ketika kita rotasi memakai mobil, satu vehicle ataupun motor, itu bisa ter-knockdown, ter-take down oleh pro player. Itu aim-aimnya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Dan di sini kita akan melihat dari Geeks yang mungkin sudah mengetahui keberadaan dari tim 69 Esports. Satu orang bubu melakukan backstep. Di sini teknik yang sangat recommended banget untuk kita yang bermain PUBG Mobile. Ketika jongkok lalu lari terus pegang panci, itu nggak akan terdengar step. Dan tetapi di sini bubu malah berlari, malah memegang M4, dan sayang sekali bubu yang diketahui posisinya oleh Hans tadi di atas sana. Dan di sini Datmos, apakah bisa menyelamatkan bubu yang sudah ter-take down, tersungkur di bawah tanah? Sini Datmos mencoba open fire, dan sayang sekali Geeks bubu yang harus langsung di secure kill oleh salah satu player dari 69 Esports. Satu utility bomb dilemparkan oleh Trixie, tapi belum menghasilkan damage. Sayang sekali backup yang gagal dari bubu. Padahal teknik seperti itu sudah sering dilakukan oleh player-player PUBG Mobile. Ketika kalian jongkok terus lari jongkok pegang panci, itu step di earphone ataupun headset tidak akan terdengar, dan step map yang berada di layar handphone itu juga tidak akan muncul. Tapi sayang sekali mungkin terlalu terburu-buru dan sudah tidak sabar lagi, tadi bubu pengen ngekill mungkin ya. Dan di sini kita akan melihat dua player alter ego yang mengetahui keberadaan dari tim 21 Esports. Satu orang spray dan knockdown aneh di sana dan langsung dipulangkan ke arah lobby. 3 orang tersisa dari player 21 Esports. Satu orang lagi tertembak dan sayang sekali hanya menyisakan sedikit XP dari player siapa tadi? 4D. Kita lihat di sini 21 Esports yang tersisa 2 orang. Coba 1 orang lagi dan lagi 2 orang harus take down player alter ego yang sangat sayang sekali. Ternyata Bigetron yang memilih mundur, merubah keputusan yang tadinya akan war di awal permainan, tetapi di circle kedua mereka memilih mundur. Mungkin ada masukan dari in-game leader tim Bigetron. Dan di sini kita akan melihat Hans yang spray anak 69 Esports. Sayang sekali free shoot yang didapatkan oleh Hans tetapi tidak sampai knockdown-kan Trixie di sana yang pergerakan yang sangat cepat dilakukan oleh Trixie, bersembunyi di balik broken wall dan spray pembalasan dari Trixie tetapi tidak berhasil knockdown-kan Hans. Regroup tim yang dilakukan oleh 69 Esports, 2 orang datang menggunakan vehicle motor. Wow. Ini painan. Kalau painan ini pendengaran serta informasi yang didapatkan harus akurat karena mungkin bangunan-bangunan yang rapat, rumah-rumah yang rapat. Di sini kita lihat Hans sedang melakukan proning di belakang rumah. Breaking melawan 69 Esports. Kalau tidak salah 69 Esports ini mereka bisa bermain di PMPL Season 2 dikarenakan
perkembangan tim yang sangat bagus. Mereka sebelumnya bermain di PINC 2020 yang dijuarai oleh Ion Esports. Wow, perkembangan tim dan perkembangan tentunya setiap player dari 69 Esports sangat luar biasa. Bisa bermain di PMPL Season 2. Di sini terlihat Laupre, CRWL, YS, Carwels, mungkin ya. Namanya susah sekali nih. Ngepron seorang diri, solo sudah menjaga jembatan belakang sebelah kiri dari tim 69 Esports dengan seorang diri. Dan di sini ada Moxpay seorang diri juga. Ini kok solo gini ya? Oh iya ya. Jadi pengen bahas solo turnamen yang ada di PMCC tahun 2020. Jadi di PMCC 2020 ini ada kategori solo turnamen. Maksud dari solo turnamen di sini, teman-teman yang tidak mempunyai tim tetapi ingin ikut berpartisipasi di PMCC 2020 ini, teman-teman bisa mengikuti dan mendaftarkan diri masuk ke kategori solo turnamen di websitenya pmcc.id. Itu kategori solo turnamen itu di sini bermaksud ketika teman-teman yang tidak mempunyai tim, kemudian teman-teman yang nantinya akan disatu timkan dengan 3 peserta yang berdomisili di kampus yang sama. Jadi solo turnamen di sini bukan maksud showmatch solo king ya, bukan maksud showmatch solo king yang biasanya jadi 1 versus 1 gitu loh. Tetapi solo turnamen di sini adalah teman-teman daftar sendiri dan nantinya akan disatukan dengan 3 peserta dari kampus yang sama. Dan di sini kita lihat circle keempat sudah mengarah ke arah atas. Bootcamp masuk, Quarry masuk, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim yang belum masuk ke dalam circle. Ini gimana Pak? Kalian kok bisa nggak takut ketika rotasi ditembakin orang dari kanan, kiri, belakang, depan? Bahaya sekali sih, ini sangat riskan untuk tim-tim yang belum masuk ke dalam circle. Mau tidak mau, berani tidak berani, tim yang berada di luar circle biasanya itu harus perang dengan tim-tim yang masih sama berada di luar circle. Ini sepertinya nanti di circle keempat dan kelima akan terjadi peperangan yang sangat barbar. Di sini kita lihat ada Quansdri yang seorang diri sedang mendaki gunung lewat di lembah. Terlihat di depan sana ada tim Point 2K yang knockdown 1 orang. Itu perangnya sama siapa ya? Oh, di sebelah kiri, di perbukitan kiri ada 1 player RRQ yang ter-take down di sini. Oh, sayang sekali Haki yang melihat keberadaan player 1 orang RRQ. Paldes ya. Di sini kita lihat Point 2K yang akan melakukan rotasi masuk ke dalam circle. Tetapi ada 1 orang player RRQ Nerpek tadi di atas terlihat. Apakah dia akan mengetahui Nerpek yang sedang berada di atas spray menggunakan M4 kali 4? Sayang sekali Debs yang tidak mengetahui keberadaan Nerpek. Terus dilakukan backup fire dari kedua teman Nerpek. 1 utility bomb akan dilemparkan. Apakah akan bisa memulangkan Debs yang sudah knockdown? Sayang sekali bom yang meledak di atas itu. Ketika bom yang terlalu lama dikokang itu akan meledak di atas. Di sini spam bom yang dipunyai oleh tim RRQ langsung dilemparkan semua, dihabiskan semua. 1 utility molotov yang coba dilemparkan tetapi tidak berhasil membuka nasi. Dan di sini Quandri Browning shoot yang sangat baik dari belakang ke arah Debs, lagi dan lagi Debs akan ter-take down, tetapi secara tidak langsung RRQ yang tadi berperang dengan Point 2K membantu tim Point 2K. Di sini Quandri yang tadi mau nge-end dari
player Point 2K, tetapi ada bantuan dari player RRQ. Dan Point 2K 3 orang selamat dong. Hokinya dong, hoki. Di sini Haki yang melakukan close combat dengan Datmos. Di sini juga Quandary yang akan ter-take down. Sayang sekali 2 orang dari Red Rocket dan menyisakan 1 last man standing, Sugar. Apakah dia akan bisa menyelamatkan kedua player temannya yang sudah ter-take down? Sayang sekali. Tadi kalau dilihat-lihat sih, ketika Quandary yang sudah berhasil menakedownkan 1 orang player dari Point 2K, kalau nggak diganggu oleh RRQ, dia akan maju sih. Tapi karena ada RRQ yang bantu spray ke arah Quandary, dia memilih rotasi ke kiri. Dan di sini kita akan melihat 69 esports yang masih di Painan, tetapi beda lawan. Di sini Low Breaking yang sudah mulai rotasi naik ke atas perbukitan dari sebelah kanan Painan. Tadi terlihat 69 esport menokdownkan 1 orang dari player NFT. Wow, ini mau jadi juru kunci apa mau jadi kuncen Painan nih? Kok kalian nggak rotasi-rotasi, Pak? Hey, 69 esports. Dan circle keempat yang sudah mulai maju, dan sayang sekali Alter Ego harus tusun di posisi ke-16. Wow, permainan yang tidak bisa kita tebak. Random sekali. Match pertama, spray down dilakukan oleh Bonen menggunakan M4 kali 6-nya, tetapi tidak bisa menghasilkan damage sama sekali ke tim NFT Esports. Di sini ada Ryzen yang sedang menggunakan first aid. Terlihat dari Luxi yang sedang mengokang 1 utility bomb, akan masukkan ke dalam room, apakah menghasilkan damage, dan tidak. Sayang sekali, sasaran yang kurang tepat dari Luxi. Di sini 1 orang ter-take down, Ryzen di balik batu yang sama. Kita lihat melawan EVOS Esports, dan sayang sekali ledakan bom yang sangat matang yang dilemparkan oleh tim esports EVOS sehingga bisa meng-kill salah satu player dari Bigetron, dan Bigetron harus tusun di posisi ke-16. Posisi yang terhimpit. Di sini Ion Hydra yang sedang membantu 1 rekannya Redface yang sedang ter-knockdown. Auro yang mulai memakai first aid-nya. Sini lihat Jughead yang sudah men-secure kill 1 orang tadi. Di sini Bayu yang sudah menjaga sisi kiri dari player Low Breaking menggunakan M4 kali 2, tapping spray tipis-tipis, menghasilkan 1-2 damage yang masuk arah tim Low Breaking. Banyu M4 kali 2, jarak sedikit sangat jauh. Di sini kita lihat Liquid, close combat yang sangat baik, kontrol aim yang sangat baik dilakukan oleh Liquid, dan bisa memulangkan Ranix di posisi ke-14. Wow, kontrol aim yang sangat baik dari Liquid. Ini pemain Ion ini bahaya semua ini, Pak. Di sini Jaspe yang sudah mengamankan, dan eliminasi terjadi. NFT di posisi ke-11. Low Breaking yang masih berjumlah 4 tim kemudian sudah mengamankan total 2 point kill, tetapi masih belum masuk ke dalam circle ya. Kita lihat ada 2 orang Giggs yang berada di belakang Lowpre. Apakah Giggs akan mengetahui keberadaan pemain Lowpre ini? Kita lihat di sini Ponbit memakai M4 kali 3, dan spray to the smoke dilakukan oleh Ponbit terhadap player dari 21 Esports. Itu tadi di batu ngepron terus ditutupin smoke. Kok bisa terlihat ya? Ini wow, bukan hanya aim tetapi pandangan yang dimiliki oleh pro player dari Indonesia ini sangat berbahaya, Pak. Terus smoke yang dilakukan oleh tadi Onbit belum menghasilkan damage terhadap 21 Esports. Tadi EVOS tim yang sudah mengumpulkan 5 point kill, killing spree didapatkan oleh EVOS Esports. Di sini ada Audrey yang sudah menjaga atas perbukitan dari steal kill yang dilakukan oleh Audrey yang sangat baik.
tapping manja, menghasilkan satu tambahan poin kill. Steal kill itu sangat luar biasa. Sedep gitu Pak. Orang lain yang berusaha, dan di sini Audrey mencoba spray M4 kali 3-nya. Sangat lurus, tetapi sayang sekali badan dari player low breaking tadi masih tertutupi oleh pohon dan batu. Steal kill tadi yang wow, itu benar-benar madep banget pokoknya Pak. Di sini kita ada Jaspay dan Moxpay, tersisa 3 orang dari tim Siren Esports. Terlihat circle ke-6, 20 detik lagi akan maju. Dan kita lihat tadi Siren yang sudah mempunyai posisi, sudah mempunyai tempat yang sangat enak dibandingkan tim-tim yang lain. Dari tim-tim yang lain kita lihat Ion Esports di sini mencoba membunuh 1 orang dan berhasil mengumpulkan 5 kill point, dan 21 Esports harus puas di posisi ke-8. Kemudian Point 2K yang menyusul dan harus puas juga di posisi ke-8. Ini posisi dari Siren yang sangat bagus. Spray kembali dilakukan oleh Audrey, belum bisa menghasilkan damage. Jaspay, kemudian ada Moxpay dan Audrey. Tersisa 3 orang di sini. Kita lihat Jaspay akan bisa melakukan steal kill lagi seperti Audrey yang dilakukan tadi. Dan sayang sekali low breaking yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Steal kill yang gagal, kurang beruntung ya. Kurang beruntung yang dilakukan oleh Jaspay tadi. Kita lihat pemain Siren yang mulai masuk ke bibir zona ke-6 dan sekarang akan masuk ke zona ke-7. Red Rocket yang harus puas di posisi ke-5. Sayang sekali di sini ada Moprensky yang tadi coba mengintip belakang pohon, tapi kok sekarang nggak ada orangnya. Tadi ada orangnya, pas diintip lagi kok nggak ada. Hilang dia Pak. Dan di sini tim mob yang tersisa 4 orang dan 1 orang bisa di take down oleh player dari Siren Esports. Apakah bisa dipulangkan langsung ke arah lobby? Kita lihat Frenzy. Dan langsung Moxpay secure kill Frenzy yang tidak akan diberi kesempatan untuk di revive. Kita lihat dari arah atas. Untuk posisi sih enak tim Siren sih. Soalnya mereka sudah menahan, sudah mempunyai high ground ketimbang Morph dan Victim yang berada di bawah. Kita lihat 3 orang dari tim Siren, 3 orang dari tim Morph, dan 3 orang dari tim Victim. Tetapi 1 orang ter-knockdown. Sepertinya dia akan merelakan 1 orang jaget yang tidak bisa di revive. Karena sangat riskan sekali ketika kita memaksakan diri untuk merevive teman yang sedang berada di luar zona. Di sini ada Victim Chisun yang ter-take down oleh 1 player mob. Apakah bisa di revive? Di sini mob yang sudah mengetahui keberadaan Siren dan Victim. 1 orang Siren ter-knockdown, mob juga ter-knockdown, saling men-knockdown satu sama lain. Di sini dan ternyata mob yang harus puas di posisi ketiga. Bukan hanya Siren Esports yang menjadi lawan, tetapi Blue Zone pun menjadi lawan dari Mob Team. Dan kita akan melihat di zona terakhir ke-8, mungkin ini akan menjadi zona terakhir di mana tim Siren akan 2 versus 2 dengan tim Victim. Tersisa Jaspay yang bersembunyi di balik pohon dan Audrey yang bersembunyi di balik batu, serta Chisun dan Banyu di situ yang masih TPP Gaming ke arah Siren. Kalau kita lihat posisi enak banget di Victim. Karena apa? Circle yang dipunyai Victim itu udah enak banget. Mereka tinggal TPP Gaming, mereka tinggal menunggu pergerakan, mereka tinggal menunggu Siren. Karena mau tidak mau Siren harus masuk ke dalam circle. Kalau enggak ya Siren mati di telan zona. Kita lihat di sini Audrey yang masuk ke dalam. Nice sekali Jaspay, backup fire yang sangat baik dilakukan oleh Jaspay. Audrey low XP sekali di sini. Ternyata Chisun yang mulai memaksa dan tidak memakai armor. Winner chicken dinner dimenangkan oleh Siren Esports dengan total kill 7. Kemudian placement yang didapatkan ke 1 winner chicken dinner itu mendapatkan 15 poin. Jadi
poin yang sudah diamankan oleh Siren Esports 22 di game pertama PMCC 2020 ini. Wow. Kita kasih aplaus dulu kepada Siren Esports yang sudah memenangkan match pertama. Mantap sih. Pertarungan yang baik, strategi yang baik. Winner match ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dan jangan kemana-mana. Kita akan bertemu di match kedua. Bye-bye.